Bukan pas hari pertama Kak Arta datang ke sini. Kamu mau apa sembah? Akhirnya Itu aku nggak tahu, jadi aku nggak bisa nanti. Kalau aku ngerti aku mau, tapi kalau nggak ngerti jangan ikut ngomong. Hai Beb, jumpa lagi di Bom Boom Channel. Channel yang menyajikan berita sekaligus menggali hikmah. Halo guys, kembali dengan couple terfavorit kita yakni Atta dan Aurel. Kembali kita bahas hubungan dan vlog-vlog mereka. Kita ambil pelajaran dari setiap vlog yang di-upload oleh mereka berdua. Banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita dapatkan. Halo Tayang. Tayang. kamu emang mau nikahin aku? Mau. Tayang. Kali ini kita akan bicara soal persepsi. Persepsi berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa persepsi merupakan tanggapan langsung dari sesuatu. Singkatnya, persepsi adalah anggapan. Anggapan ini dibangun dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang menjadi kebiasaan kita. Persepsi akan menyebabkan tindakan kita selanjutnya. Persepsi yang baik atau anggapan yang baik akan menimbulkan sesuatu perilaku yang baik. Anggapan yang buruk tentu akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Mau kemana? Ini saling dulu. Coba kau katakan apakah Hal yang pantas untuk buang yang ini? Dalam agama, persepsi ini dikenal dengan istilah dzon. Ada husnudzon dan ada suudzon. Ada prasangka yang baik dan ada prasangka yang buruk. Terlepas dari itu semua, bagi seorang konten kreator YouTube atau apapun, atau seseorang yang ingin menjual produknya, maka persepsi inilah yang digarap. Persepsi ini adalah merupakan bagian dari otak yang ada dalam pikiran. Persepsi ini disebut anggapan atau dikenal dengan awareness. Maka seseorang yang ingin dagangannya atau produknya laku, maka dia akan memberikan apersepsi atau persepsi dasar pada konsumennya. Termasuk iklan-iklan itu juga membentuk persepsi kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, isi handphone gua empok nur semuanya. Yeay. Dalam sebuah konten YouTube, persepsi ini dibangun bisa dari judul atau bisa dari thumbnail atau cover. Dan yang paling intens atau yang paling kuat adalah dibangun dari kedekatan subscriber atau viewer atau penonton YouTube dengan yang membuat konten kreator YouTube. Emosi-emosi yang terjalin itu akan membuat persepsi-persepsi tertentu atau anggapan-anggapan tertentu sehingga viewer atau penikmat konten YouTube tersebut dapat larut dan dapat tercurah emosinya saat mengetahui konten YouTube tersebut. Favorit untuk menikah bulan? Jawab bareng ya. Enggak, sisi ini enggak boleh, bukan sama. Enggak, kalau misalnya nih kamu tiba-tiba misalnya menikah atau aku bisa tiba-tiba menikah, kira-kira kalau kamu bulan favoritnya bulan apa? Menikah tuh akad nikah gitu atau apa sih? Ya. Dan orang yang sudah terpersepsi, terpola anggapannya ini akan sangat mudah diberikan judul yang menarik, sehingga judul tersebut karena dia sudah punya anggapan sebelumnya, maka dengan judul yang agak menantang atau agak ambigu, mereka akan menonton video YouTube tersebut. Jadi kita lagi main game, dia bilang mau ke rumah Tori, kita dia kesini.
Mungkin dia ya rindu itu berat ya guys. Ada apa? Karena sesuatu yang besar dimulai dari perbuatan kecil yang dilakukan terus menerus. Oh tayang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh tim dari YouTube Atta Halilintar. Judul-judul yang mereka buat selalu menggunakan atau memanfaatkan anggapan yang sudah ada sebelumnya dari para subscriber atau viewer mereka. Kita kasih contoh satu saja. Video yang baru saja diupload 2 hari yang lalu. Atta menghadap ortu Aurel. Dalam thumbnail atau covernya di situ ada Anang dan ada Bunda Asanti, juga ada Atta dan ada Aurel. Namun saya yakin bagi penonton atau viewer di situ ada persepsi atau anggapan bahwa Atta menghadap ortu Aurel untuk membicarakan pernikahan atau sesuatu yang serius. Tapi ternyata atau nyatanya di situ mereka coba main game. Memang tidak salah memberikan judul menghadap ortu Aurel, tetapi persepsi yang ditimbulkan oleh judul ini adalah persepsi bahwa menghadapnya Atta dengan Aurel ini kepada ortunya itu merupakan membicarakan hal-hal yang serius, setidaknya membicarakan lamaran atau nikahan. Namun ternyata yang terjadi tidak demikian. Dan kemungkinan besar hal ini, judul ini dibuat setelah video itu jadi. Jadi setelah video game itu jadi, maka judul ini dibuat. Dihubung-hubungkan dengan emosi dan persepsi viewers dan subscriber yang sudah kadung jatuh cinta kepada cintanya Atta dan Aurel, maka dibikinlah judul yang seperti ini. Coba Pi, apa tadi? Tidur di rumah tangga. Kemudian itu pun diulang lagi pada episode kedua dalam game yang sama, tetap judulnya. Akhirnya Atta bahagia setelah menghadap ortu Mpok Nur. Penonton mungkin lagi-lagi akan kecewa karena sampai habis pun tidak ada hal yang serius yang dibicarakan Atta dengan ortunya Mpok Nur atau Aurel. Di Herman saya, thank you guys for watching. Di rumah aja, di rumah bikin game sama keluarga, jaga diri, cuci tangan, minum vitamin, jangan keluyuran. Oke, dadah. Demikianlah guys, persepsi itu. Persepsi sering akan membuat kita kecewa. Anggapan sebelumnya tentang apa yang terjadi seringkali membuat kita kecewa. Maka dari itu, jangan terlalu memegang persepsimu. Karena kalau kamu terlalu memegang dan terlalu percaya dan terlalu ingin persepsimu yang akan terjadi, maka siap-siaplah untuk kecewa. Ingat, dunia ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Dan pikiranmu itu adalah persepsimu. Maka dari itu, janganlah terlalu banyak mempersepsi dan janganlah terlalu percaya kepada persepsimu. Nikmati saja hari ini, persiapkan untuk besok. Tidak perlu terlalu banyak mempersepsi. Berbahagialah dengan kenyataan yang terjadi. Jangan sampai kenyataan hidup ini membuatmu tidak bahagia, karena kamulah yang terbaik dalam kehidupan ini. Lagi pula kalau misalnya dia menghargai pasangannya, harusnya nggak usah dijawab, even dia cuma temenan doang ya. Karena dia balasnya itu udah nggak ngehargain pasangannya, kecuali kita kasih tahu ke pacar kita, sayang, ini mantan aku begini. Menurut kamu gimana ya? Harusnya gitu. Tapi kan dia udah bilang kalau diputusin baik-baik pun orangnya akan bunuh diri. Gimana lo dan dia udah berbuat banyak, udah berkorban,
udah buat apa aja untuk si cewek ini. Tapi kalau kita udah ngelakuin segalanya buat tuh cewek, itu akan sakit banget. Tapi bener-bener sakit. Tapi aku sebagai cowok